Semoga menjadi hiburan bagi teman-teman semua. Mari kita saksikan videonya. Jadi begini ceritanya begini. Langit Majalengka dulunya penuh harapan, tapi sekarang penuh kekecewaan dan nyamuk yang numpang tidur siang di ruang tunggu bandara. Aduh, banyak nyamuk. Bahkan burung aja bingung nih, bandara apa lokasi syuting film zombie sepi amat. Jadi kali ini saya akan ceritakan soal nasib Bandara Kertajati. Dibangun di atas lahan 1.800 hektar yang kalau dipakai main bola bisa bikin Liga 1, Liga 2 sampai Tarkam sekaligus. Budget pembangunannya habisin 2,6 triliun rupiah. Katanya sih buat masa depan penerbangan, tapi ternyata yang datang cuma tagihan. Kerugian tahunan mencapai 60 miliar rupiah. Pendapatan bandara nggak cukup buat beli token listrik. Kalau PLN ngasih promo masih tetap tekor tuh kayaknya. Bandara segede gaban, tapi yang ngelola bukan sibuk ngatur jadwal penerbangan, tapi sibuk ngitung kerugian. Sambil nyari promo kertas HVS buat ngeprint laporan. Mana tukang fotokopinya jauh lagi. Ini laporan mau ditunggu apa ditinggal, Pak? Bolak-balik ya? Kata pakar transportasi Joko Setiawarno, masalahnya simpel. Orang Bandung nggak ada yang mau ke Kertajati. Ya, orang Bandung sehari-hari sudah sibuk, weekend kena macet. Masa pas pergi naik pesawat juga harus ribet. Coba kalau disuruh ke Kertajati. Secara waktu sih nggak jauh beda sama ke Bandara Halim kalau naik bus ya. Sekitar 1 jam 20 menit lewat tol Cisumdawu pas sepi, plus yang nyetir caleklek. Wow. Tapi muternya jauh ke Majalengka. Belum bayar tol, isi bensin, nyasar dikit, lihat Google Maps, nyusul ke sawah tuh. Meanwhile, sementara itu ke Halim tinggal ke stasiun, naik bus, tidur-tiduran, update story, tiktokan sampai. Nggak perlu mikir Google Maps, nggak perlu panik di rest area karena bensin tinggal 1 bar. Come on, hidup ini udah tantangan. Masa naik pesawat juga harus adventure. My flight, my adventure. This is your captain speaking. Please fasten your seatbelt. Dan warga Bandung tuh logis. Ngapain maksa ke bandara yang lebih jauh, lebih ribet. Cuma karena pemerintahnya ngotot. Iya, betul. Lalu gimana dengan warga Cirebon, Majalengka, dan Indramayu? Pak Joko bilang penumpangnya nggak cukup padat buat ngidupin bandara segede itu. Ya iyalah, ini kayak buka mall 5 lantai di tengah kebun tebu. Terus heran kenapa nggak rame. Padahal Pak Jokowi dulu semangat banget. Jadi pas tahun 2023 Pak Jokowi bilang, saya yakin Kertajati akan ramai. Sekarang beneran ramai. Ramai kritik dan evaluasi. Dulu ditargetkan penumpang Bandara Kertajati pada tahun 2024 bisa mencapai 12 juta dan 29 juta penumpang di tahun 2032. Nyatanya yang tercapai di tahun 2024 cuma 413.000 penumpang, alias 3,44% dari target. 3,44 buat IPK mahasiswa sih bagus. Tapi kalau buat target usaha ya elah udah kayak anak kalian target kumlot dapatnya cuma IPK 2,3. Jadi dejavu saya. Dan ironisnya katanya angka ini udah naik dari tahun sebelumnya yang cuma 135.000 penumpang. Naik sih, tapi kayak hubungan LDR yang chatnya naik dari 1 huruf jadi 3 huruf. Jangan lupa makan ya sayang. Balasnya cuma pakai huruf Y. Besoknya pertanyaan sama, balasnya huruf Y 3 kali. Y. Kalau BBB grup vokal. Kalau AAA baterai. A3. Di saat Kertajati masih sepi muncullah usulan hidupin lagi Bandara Hussein Dong. Alasannya tiap tahun ada 4 juta penumpang asal Bandung kabur ke Halim. Yang untung Jakarta, Bandung cuma dapat debunya. Sejak semua dialihkan ke Kertajati, Bandara Hussein itu nggak mati total, masih hidup, tapi pakai napas bantuan. Karena sekarang kondisi Jawa Barat akibat Bandara Kertajati kayak orang maksa beli HP flagship, tapi akhirnya nggak kuat beli kuota. Terus dipakainya cuma buat selfie sama nyalain senter. Sementara itu Gubernur Deddy Mulyadi bilang fokus di Kertajati aja, jangan sampai jadi proyek gagal. Tapi kan tiap tahun bandara ini minta 60 miliar rupiah dari APBD. Mirip mantan toksik tiap tahun minta balikan, tapi kelakuan gak ada perubahan. Masih diskusi apa lagi? Diskusi lagi. Dan pemerintah pusat masih kalem. Wamenhub Suntana bilang masih dikaji, belum ada keputusan. Maaf nih Pak,
Sekarang udah 2025. Bandaranya sudah berdiri dari 2018. Kalau ini anak, sekarang udah bisa ngambek karena nggak dipinjemin HP. Buat nonton Blippi. I'm an excavator. Sampai lupa saya liriknya tuh. Suntana juga bilang perlu ada diskusi pakai data, bukan cuma pakai perasaan. Come on, yang bikin bandara ini dulu aja kayaknya bukan pakai data. Tapi mungkin terlintas begitu aja. Habis nonton Blippi kali. Blippi mainan pesawat di trampolin. Jadi sekarang rakyat disuguhi dua pilihan. Bandara sepi tapi dipaksain hidup. Bandara rame tapi dipaksa minggir. Pilihan yang sulit mirip episode drama rumah tangga toksik. Satu pihak ngotot, satu pihak capek. Ujung-ujungnya pisah ranjang. Kalau kata Bass Boy, sendirian. Sendirian. Aku masif tapi aku bukan Rian. Buat pemerintah yang masih suka mimpi tapi minta dibayarin pakai pajak rakyat, tolong sadar. Mimpi itu indah kalau lagi tidur. Kalau sudah bangun tapi masih mimpi itu namanya ngelantur. Kayak penonton. Karena kalau bandara sebesar Kertajati nggak bisa ngasih kontribusi apa-apa, maka yang kosong bukan cuma terminalnya tapi isi kepala perencananya. Kosong.